Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahr tarbiyah wa syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Shadaqallahul azim. Shaimin, shaimat yang berbahagia. Di sore hari ini kembali kita bertemu membicarakan tentang hal-hal yang berkenaan dengan ibu idola dan ibu teladan. Berbicara tentang ibu berarti kita membicarakan sosok seorang perempuan yang punya peranan yang luar biasa dalam kehidupan seorang anak manusia. Ketika si anak mulai berada di dalam kandungan ibu, melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, sampai dewasa, bahkan mengantarkan putra-putrinya ke jenjang pernikahan dan hidup untuk berkeluarga. Wajib kita bersyukur dan berterima kasih berkat dengan tuntunan agama Islam dan perjuangan para pendahulu. Saat ini sudah banyak ibu-ibu kita yang berpendidikan tinggi. Sudah banyak yang berkiprah di dalam berbagai kegiatan, baik itu di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan, bahkan tidak sedikit ibu-ibu kita yang aktif sebagai seorang entrepreneur. Dengan kemajuan yang ditempuh dan dicapai oleh ibu-ibu kita, bahkan sudah banyak pula ibu-ibu kita yang mampu mengantarkan anak-anaknya menempuh pendidikan tinggi, bahkan sukses di dalam bidangnya masing-masing. Namun, ada suatu hal yang perlu juga menjadi perhatian kita. Maaf, dari sekian banyaknya ibu-ibu yang sudah berhasil, ada juga sebahagian yang kadang-kadang kurang mampu membagi perannya, membagi waktunya untuk menempatkan dirinya sebagai seorang ibu yang sesungguhnya. Peran dari seorang ibu sebagai seorang suami, sebagai abid Allah, sebagai anggota masyarakat, sebagai perawat terhadap anak-anaknya dan keluarganya. Tidak sedikit pula porsi pembahagian waktu untuk keluarga dan anak-anak masih ada yang terabaikan. Kalau kita berbicara tentang idola, ada sebahagian anak-anak yang kadang-kadang tidak mengidolakan orang tuanya atau ibu kandungnya,
tetapi berpindah idola kepada seseorang yang lain yang selalu hidup di dalam keliling anak itu sendiri, di dalam lingkaran kehidupan si anak itu sendiri. Ini barangkali juga yang perlu menjadi perhatian. Nah, di sisi lain, tidak sedikit pula ibu-ibu kita yang gagal untuk mendapatkan pendidikan tinggi, tidak bisa meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih bagus. Bahkan sebagian ada yang berfungsi dan perannya sebagai seorang pencari rezeki, turut membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan tidak sedikit di antara mereka yang berprofesi sebagai devisa, ya, penambah devisa. Karena apa? Karena bekerja ke luar negeri demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena itulah kadang-kadang fungsi daripada ibu ini bisa berubah, bisa terabaikan, bisa berpindah kepada orang-orang yang lain. Sehingga kalau kita melihat peran dan fungsi seorang ibu yang harusnya tadinya berperan pertama sebagai seorang istri, berperan sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya, berperan sebagai anggota masyarakat, dan berperan sebagai abid Allah, inilah yang kadang-kadang terabaikan. Sehingga kata idola di satu sisi bisa diterapkan, tetapi di sisi lain kadang-kadang kurang tepat. Kenapa? Kata-kata idola punya waktu dan tempat tertentu. Tidak selamanya seorang yang menjadi idola bisa menjadi teladan. Tetapi seorang yang menjadi teladan, ibu teladan, sudah tentu akan menjadi ibu idola. Karena apa? Berbeda cara pandang, berbeda orang yang melihat, berbeda hobi, berbeda kesenangan, berbeda latar belakang dan sebagainya. Sehingga untuk menempatkan seseorang menjadi idola akan berbeda. Ketika seorang anak kecil yang diidolakan ibunya yang merawatnya, ibunya yang mengajaknya bermain, ibunya yang merawatnya pada setiap kali ia butuhkan. Tetapi ketika si anak beranjak dewasa, pengertian dan isi daripada idola sudah berpindah dengan pengertian yang lain. Jadi bagaimana kita memfungsikan diri sebagai seorang idola bagi keluarga, dan kita juga bisa berfungsi sebagai teladan baik di dalam keluarga sendiri atau baik di dalam masyarakat dan kehidupan lainnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita ikuti tayangan berikut ini.